Messi ini tampak sangat dilindungi nih. Iya. Karena waktu lawan kita flashback match Iya, pertama iya. lawan Aljazair Sair ya. Iya, Messi kan, pelanggaran ya. iya kan nendang kaki dari belakang tuh. Kok Iya. nggak kartu merah? Apa jangan-jangan sekarang boleh nendang dari belakang? Kalau di pertandingan itu kebetulan saya siaran ya, itu sempat keluar replay atau gambar VAR itu, tapi langsung hilang tuh, cepat hilang. Sempat keluar, tapi hilang. Tapi menurut Coach Yayan, Messi anak FIFA bukan sih? Nah, anak orang tuanya harusnya. Anaknya FIFA 121 peserta itu ya. Yes, 211. 211 itu anaknya FIFA harusnya ya. Trennya di Piala Dunia ini hampir 51% tim itu build up dengan walaupun dengan start 4 defending, dia 3 defend, ada yang pakai 1 screen midfield, ada yang pakai 2. Bedanya kalau yang pakai 1, kalau saya melihatnya kalau ada peluang ya pasti orang semua mau. Tapi kan kalau kita mau realistis, nyatanya juga yang duluan lolos Irak juga bawa belur di Piala Dunia. Kan itu contohnya kalau kita Bung Ais, Ya, Cristiano Ronaldo kan udah pulang kampung nih. betul. Kok Lionel Messi nggak diajak ikut ya? Nah, itu dia. Ronaldo berarti kan ya mungkin ini orang bilang ini last dance-nya dia ya. Last Dance. Messi masih ada beberapa pertandingan tuh last dance. Iya, dan masih bertahan ya? Betul. Apa jangan-jangan dia bertahan karena dia anak FIFA? Nah, itu dia yang banyak rame di medsos ya. Mm. Nah, kita tanya aja kali. Ke anak FIFA yang Oh, ini yang bukan. sebenarnya? Oh, bukan. Bukan, ini anak orang tuanya sih. Adalah Coach Yayan Tomena. Ya. Apa kabar Coach? baik. Thank you udah datang. Ini adalah mantan pelatih timnas ya. Mantan pelatih timnas. Sempat melatih timnas di lawan Kualifikasi Piala Dunia Piala Dunia 2022. Malaysia. lawan Malaysia. Berarti pas nih kita bahas Piala Dunia nih. Siap. Tapi menurut Coach Yayan, Messi anak FIFA bukan sih? Anak orang tuanya harusnya. Anaknya FIFA 121 peserta itu ya. Yes, 211. 211 itu anaknya FIFA harusnya ya. Tapi lawan Mesir katanya banyak kontroversi ya? Kalau kita lihat di pertandingan kemarin memang ada VAR yang diminta dilihat adalah kejadian gol keduanya Mesir, Zico, itu ada seperti diinjak. Tetapi ketika kejadian penalti yang one on one-nya salah di depan gawang itu tidak ada permintaan VAR. Jadi kontroversinya di situ. Terus mungkin kontroversi lain adalah bagaimana setiap pelanggaran Argentina seperti wasit aware banget, tapi pelanggaran untuk Mesirnya tidak. Ya itu Allahu alam lah kalau kita nggak tahu juga seperti apa kan. Yang kita lihat di kasarnya seperti itu. Tapi sejauh seluruh pertandingan yang kita lihat, pertandingan tadi malam itu pertandingan yang kedua tim sangat terbuka mainnya. Kan FIFA itu di tim TSG itu menyatakan membedakan tim menang dan tim kalah itu hanya 3 katanya. Pertama itu dia overplay behind the defending, jadi banyak main ke belakang pertahanan. Itu memang Argentina dan Mesir itu kan selalu main ke depan, Intensinya kan? Ya bermain ke depan. Kemudian dia agresi ke depan itu sangat positif. Agresi itu ketika dia dapat bola selalu main positif ke depan, dan ketika ada space, ada jarak untuk kita bicara space, dia attack space, dia datangin itu lawan. Karena itu akan mempersulit dibanding kalau hanya passing. Orang akan bergerak, bertahan, jadi defense-nya nggak kebongkar. Tapi kalau dia datangi itu. Dan yang ketiga itu dilakukan oleh 2 tim tadi malam atau tadi pagi ya. Mereka cepat dalam counter attack. Ke 5 gol itu 3 diantaranya itu dari counter attack. Counter attack cepat. Nah, kemarin kan kalau kita lihat ya Mesir main bagus banget tuh. Oh, iya. Main bagus banget. 1-0 mereka sempat unggul, sempat 2-0. Tapi di menit 79 ya kalau nggak salah Argentina bisa comeback dengan 3 gol tuh sampai injury time. Kenapa sih? Ada perubahan taktikal Scaloni lakukan. Dia lakukan pergantian 2 sayapnya, terus 2 gelandangnya yang membuat
Argentina itu bermain seperti 4-4-2 dengan dua striker. Dia memberikan tekanan lebih di depan karena di menit 75 ke belakang itu Mesir sudah bertahan. Ini yang membuat pertahanan mereka semakin dekat ke gawang mereka, dan itu yang membuat Argentina akhirnya bisa menciptakan gol. Karena kalau kita lihat di babak pertama dan babak kedua awal, itu Mesir itu bertahan di tengah sehingga jarak ke gawangnya dia lebih jauh, masih jauh. Main mid block ya. Ya, main jauh. Kayak kita lihat gol kedua Messi itu kan karena rebound jatuh di depan Messi dengan tendangannya sebenarnya nggak keras, cuman dengan teknik yang baik masuk bola. Kemudian ketika gol heading juga, semakin dekat kita bertahan di gawang kita, semakin besar kita kemungkinan kebobolan. Makanya di awal itu kan Argentina press build up. Ketika Mesir build up dari bawah, Argentina kan press. Dia berusaha membuat Mesir melakukan kesalahan di pertahanannya saat build up, dan itu semakin dekat ke gawang Mesir untuk menciptakan gol. Oke, berarti kan ini kan ada kesalahan dari Mesir juga kan yang bertahan pasti. terlalu ke dalam ya. Iya. Berarti seharusnya gimana cara mengantisipasi agresivitas Argentina seharusnya? Ya, kan sebelum 75 itu Mesir menarik keluar Zico, kemudian sayap kanannya itu juga memasukkan Trezeguet. Itu yang membuat daya gedornya Mesir menurun. Sehingga pertahanannya Argentina bisa naik membantu. Jadi out of number di lapangan tengah, dia menang jumlah orang di lapangan tengah. Yang di awalnya itu dia kalah jumlah, apalagi di samping. Kalau Mesir kan lebih banyak main ke samping tuh. Selalu dia 2 lawan 1, dan mereka sangat cepat dalam counter attack. Selalu 3 orang, dan hebatnya Hasan, dia tidak memainkan Mormuz, strikernya dia. Di babak pertama dia taruh Salah di sana. Kan sebelumnya strikernya selalu Mormuz tuh. Salah di sisi kanan. Dia menaruh Salah di depan supaya Salah nggak banyak bergerak, hanya sebagai target. Tapi dia main sisi lain ini, sisi kiri dan kanan untuk attack-nya Argentina. Karena kalau bicara struktur, trennya di Piala Dunia ini, hampir 51% tim itu build up dengan walaupun dengan start 4 defending, dia 3 defend, ada yang pakai 1 screen midfield, ada yang pakai 2. Bedanya kalau yang pakai 1, dia meninggalkan 1 orang di bawah, 2 fullback backnya ini sejajar dengan screen midfield. Tapi kalau dia dengan 2, 3 ini di belakang dari 2. 3-2 jadi. Ya, nah banyak tim yang melakukan 3-1 itu dia kewalahan di sisi samping karena 2 center back-nya ini ada di atas. Itu dilakukan oleh Argentina, itu dilakukan oleh Brazil ketika pertandingan kedua. Casemiro udah tinggal 1, tadinya berdua, terus tinggal 1. Nah, selalu kena counter tuh karena sisi samping ini dia meninggalkan center back, full back yang naik ke atas, dan center back-nya naik tinggi. Nah, Argentina 2 pertandingan terakhir lawan Tanjung Verde, lawan Mesir, kan selalu kebobolan 2. Betul. Tanjung Verde kebobolan 2, lawan Mesir juga kebobolan 2. Dengan kondisi itu kira-kira ngelihat Argentina ini mereka masih layak nggak sih jadi kandidat juara? Kalau kita lihat di fase grup, dia bermain dengan cara yang berbeda. Di fase grup dia lebih drop defending, dia bermain di bawah, melakukan counter attack. Tapi fase knockout 2 pertandingan terakhir dia press build up tuh. Kalau dia ada risikonya, kalau dia press build up berarti high defensive line. Di lini belakangnya jauh area bisa dieksplor, apalagi tim-tim yang kuat dengan counter attack. Tapi kalau dia di fase grup dia menunggu justru dia melakukan counter. Ada 2 cara bermain yang dia lakukan. Makanya ketika kita lihat di fase sebelumnya, pemain-pemain Argentina itu hanya ngelihat celah di mana ada Messi, dia lempar ke Messi. Tapi di fase knockout di 16 besar, 32 besar, itu mereka bermain lebih attack. Sehingga kita nggak lihat banyak Messi di pertandingan. Karena Messi itu sudah dieksplor oleh pertahanan yang sudah ketat. Itu jadi agak ada berbeda nih yang dilakukan oleh Scaloni di
fase grup sama knockout. Beda approach ya. Iya. Tapi menurut gua Bung Ais, Argentina bakal sampai final nih. Final ya. Sampai final karena ada Messi. Betul, karena ada PFC. Ya ini FIFA apa Argentina? Argentina. Ya. Soalnya tapi yang bikin gue bingung gini Bung Ais sama Coach Yayan. Ya. Messi ini tampak sangat dilindungi nih. Iya. Karena waktu lawan kita flashback match Iya, pertama iya. lawan Aljazair ya. Ya, Messi kan pelanggaran ya. iya kan nendang kaki dari belakang tuh. Kok Iya. nggak kartu merah? Apa jangan-jangan sekarang boleh nendang dari belakang? Kalau di pertandingan itu kebetulan saya siaran ya, itu sempat keluar replay atau gambar VAR itu, tapi langsung hilang tuh, cepat hilang. Sempat keluar, tapi hilang. Terus wasit sempat ke video VAR, dianggap bukan pelanggaran yang nggak tahu lah, nggak jadi itu, dianggap itu pelanggaran, kartu pun tidak. Nah ini Penghilangan barang bukti. ini juga kenapa bisa Balogun juga dianulir kartunya, sama kejadiannya. Nah ini kan berdampak ke belakang. Ketika satu momen di excuse, berarti ada momen lain yang juga boleh di excuse dengan keadaan yang sama kan gitu. Jadi ini saking berkembangnya regulasi IFAB, kemudian VAR, kemudian tambahan regulasi yang banyak ini, sehingga bagi wasit menginterpretasikannya mungkin masing-masing ya. Jadi memang bagus ada regulasi yang semakin mengurangi cheatingnya pemain, guling-guling dan segala macam. Tetapi kan regulasi itu butuh waktu untuk disosialisasikan, sehingga kalaupun ada uji coba regulasi yang sudah dilakukan sebelumnya, itu bukan di level senior, dilakukan di kelompok usia FIFA U20 kemarin. Nah regulasi itu baru diadop di tahun 2026 ini untuk senior. Mungkin itu kalau saya lihat dari segi teknis ya, saya nggak bicara non teknis dan lain-lain nih. Iya, dan juga kasus VAR yang mau salah itu banyak orang berpikir kenapa nggak di sepak bola ini dimainkan istilah challenge, challenge seperti di bulu tangkis, tenis, voli, di mana setiap tim berhak meminta challenge ya, agar lihat minimal satu kali satu babak gitu ya. Sama seperti Piala Dunia U17 ya, saat Coach Nova pegang tim kan itu ada challenge masing-masing tim kalau nggak salah setiap babak 2 ya. Iya 2. Setiap babak 2 tuh. Nah, kenapa katanya mau diproyeksikan untuk Piala Dunia sekarang ya, nggak jadi itu ya? Mungkin nggak sukses ya dianggap oleh Colina dan kawan-kawan kan, karena departemen wasitnya FIFA itu kan di bawah Colina. Dan saya sempat membaca artikel Colina menjelaskan kenapa pelanggaran Messi itu tidak berkartu merah. Yang katanya lawan Aljazair. Dia sampaikan bahwa tidak ada niatan untuk melakukan itu dan tidak ada gerakan tambahan. Ada gerak. Jadi walaupun kakinya terbuka dan menginjak, tapi Messi tidak melanjutkan dengan memberikan tenaga tambahan, karena di bunyi regulasi itu pemain dilarang mencoba mencederai dengan menggunakan tenaga berlebihan. Itu kalau dalam bahasa Indonesia ya. Jadi kalau tidak bertenaga nggak apa-apa ya? Iya, ya kan, kecuali itu pemain pas kena injak terus dia injak beneran, itu kata Colina. Tapi kan kita nggak tahu, mereka expertnya, kita kan hanya melihat dari sisi normalitasnya. Toh itu pelanggaran atau atau minimal kalaupun tidak kartu merah, kartu kuning dong, peringatan kan gitu ya, bahwa lu nggak boleh begitu karena telapaknya terbuka memang. Iya jelas soalnya. Terbuka dan menginjak betis. Ya. Cuman Colina alasannya begitu. Sambil diminum Coach Yayan. Ini nggak sponsor kan? Bukan. Sambil diminum. Tapi menurut gue ya Bung Ais ya, gue paling nggak setuju dengan kata niatan sih. Karena kalau ada masuk unsur niat, yang tahu niat atau enggak kan cuma Messi doang. Ya, sama dengan ini deliberate. Golnya yang dianulir, golnya lawan Portugal yang akhirnya di Kroasia. Itu kan kena bagian kepala pemain belakang Leiva Portugal dari headingnya Kroasia. Kena Renato Veiga. Ya. Kena baru kena kontrol. Nah, di situ kata-katanya di situ kalau deliberate itu ketika pemain dengan sadar, dengan sengaja memberikan bola ke lawannya, itu dianggap deliberate.
Nah, dia nggak sadar dan tidak sengaja memberinya. Makanya offside. Iya, makanya interpretasi bahasa regulasi itu kadang-kadang agak sulit kita mengartikannya kalau hanya awam ya. Itu. Jadi dia tidak dalam keadaan sadar dan dia tidak sengaja. Jadi dia kan pada saat duel dia kan tidak ada niat, mungkin kalau dia hanya dia yang terima bola, dia mau heading ke penjaga gawang tapi kena ke orang, itu dianggap sengaja. Ya, tapi ini bukan penguasaannya, itu sih kira-kira. Iya, tapi apapun itu kan FIFA ternyata bisa punya hak veto untuk menangguhkan seperti halnya Balogun. Ya. Tapi kalau kayak gitu ya, berarti semua kartu merah bisa ditangguhkan dong? Bisa. Bedanya apa tuh bedanya tuh? Kita nggak tahu ya seperti apa prosedurnya di FIFA ya, tapi kan setiap pelanggaran itu kan ada kesempatan untuk banding. Nah, poin banding itu tergantung dari komisi bandingnya FIFA mungkin yang menyetujui atau tidak. Sama di PSSI juga sama, ketika kita tidak menerima sebuah hukuman itu kan si klub boleh menulis nota banding. Nah, banding itu maka dipanggillah komite banding untuk bersidang untuk memutuskan hasil yang dibanding. Itu. Mungkin karena yang bandingnya itu telepon Papa Donald Trump, jadi langsung disetujui. Kebetulan ya. Ya, tapi terlepas dari itu Amerika Serikat kan jadi tim terakhir yang pulang. Tuan rumah terakhir yang pulang. Setelah Kanada, setelah Meksiko ya. Tanpa ada tuan rumah, kalau kita lihat kan bisa dan banyak juga tim-tim gede yang pulang ya. Banyak. Brazil, Portugal, Jerman, Belanda. Ya. Ini ada apa dengan tim-tim besar ini nih? Ini kita bicara sedikit ke belakang lah, beberapa Piala Dunia ya. Pertama 2010 ketika Spanyol juara. 2014-nya Spanyol tidak lolos di fase grup. Oke, yang juara Prancis. Jerman. 2018 Jerman nggak lolos di fase grup. Ada perubahan tren sepak bola yang tidak diikuti oleh mereka. 2010 tren sepak bola itu adalah possession football. Kenapa Spanyol juara? Tiki taka. Oke. Tapi 2014 tren sepak bola itu berubah menjadi attacking football. Sementara Spanyol tetap membawa filosofi yang sama. Sehingga dia tidak lolos. Kenapa Jerman juara? Karena dari statistik itu menyatakan bahwa Jerman adalah satu tim yang lebih attacking. Kenapa attacking? Ketika dia rebut bola di pertahanannya dia, itu langsung dipindahkan ke daerah lawan. Jadi dia mengolah itu di daerah lawan. Semua gol diciptakan itu di daerah lawan. Itu. Kemudian ketika masuk ke 2018, kenapa Prancis juara? Secara statistik Prancis kalah penguasaan bola, attempt of goal sedikit. Karena pada saat itu tren sepak bolanya adalah direct football. Prancis hanya mengandalkan Giroud di depan tuh, long pass, Mbappé lari dan long pass gitu aja. Nah, Jerman tidak berubah juga. Jadi pertama soal tren sepak bola yang harus diadap oleh semua negara. Yang kedua kan filosofi setiap negara beda-beda, kayak tiki taka ini kan harus ikut. Dia harus beradaptasi. Oke, tiki taka, tetapi ada tren sepak bola lanjutan yang kombinasi. Nah, itu kemudian bicara filosofi itu kan hanya dalam otaknya si pelatih. Nah, itu harus diturunkan dalam bentuk game model namanya. Game model itu akan dibagi dalam beberapa fase. Misalnya bertahan 3 bagaimana, bertahan 4 bagaimana, bertahan 5 bagaimana. Terus menyerang, dia press build up, press di tengah, atau drop back, atau semacam-macam. Dan itu butuh waktu, tahunan. Makanya kalau kita lihat, tim yang tidak jarang ganti pelatih, dia akan kental kelihat filosofinya. Prancis sejak 2012. Deschamps. Kemudian Argentina, Scaloni sama. Karena membangun filosofi itu tahunan. Jadi kenapa tahunan? Bedanya melatih klub dengan timnas adalah waktu bertemunya. Melatih klub setiap hari dia berlatih, dia perbaiki, dia persiapan. Semua yang tadi game model itu bisa dimasukin. Sementara melatih timnas hanya di jeda
FIFA Matchday. FIFA Matchday itu dalam 1 tahun itu hanya 9 sampai 10 kali. Berarti itulah pertemuan pelatih dengan pemain timnasnya. Dan itu dikemas dengan mungkin dalam bentuk 2 kali uji coba. 2 minggu, 2 kali uji coba, berarti dia latihan paling 6-7 hari. Yang itu kali 7, berarti cuma 70 hari mereka latihan. Singkat sekali. Singkat sekali. Sehingga kalau dia udah jadi 2 tahun, itu akan lebih baik buat pelatih. Karena bagi pelatih timnas itu yang nggak disuka oleh para pelatih timnas, saya tidak mau bisa memperbaiki. Hari ini kita uji coba, kalah. Besok pemain kembali ke klub, tunggu lagi FIFA Matchday berikutnya. Itu. Jadi makanya kita harus melihat perbedaannya. Oh gitu. Berarti paling nggak 2 tahun ya? Minimal 2 tahun baru kita. Dan saya terbiasa dengan kalau kita sudah punya janji, ada di draft kontrak, targetmu adalah lolos ini, maka sebaiknya tunggu di ujung. Atau kalaupun kita mau melakukan evaluasi di pertengahan, buat di perjanjian. Jangan tiba-tiba pecat orang dengan alasan kamu gagal apa. Sementara targetnya belum di ujung kok. Belum nyampe. Belum nyampe di ujung. Nah, Seperti Tunisia ya. Ya, Pertandingan pertama langsung nggak ada jadi yang orang. bisa lakukan oleh Herve itu kan. Akhirnya dipecat juga ya. 2 kali Dibantai pecat juga. Berarti kalau misalnya pelatih timnas dikasih waktu kurang dari setahun dengan target lolos Piala Dunia 2026, itu nggak masuk akal dong? Kalau berarti? buat saya sih tidak, karena itu tadi pertimbangannya. Kamu mau latihnya kapan sih? Karena setelah kompetisi jalan, si pelatih timnas kan hanya bisa berkomunikasi dengan pelatih klub. Tapi kan pelatih klub punya filosofi masing-masing. Dia hanya keliling nonton pemainnya aja. Perkembangannya bagaimana dan segala macam gitu loh. Dan kadang-kadang komunikasi pelatih timnas dan pelatih klub juga tidak baik, sehingga dia nggak bisa ngapa-ngapain pemainnya ini. Kan bisa aja, tolong dong dibantu mainkan pemain saya karena saya mau pakai dia buat kompetisi ini. Kan bisa komunikasi. Tapi kan kadang-kadang komunikasi ini tidak terjalin dengan baik juga gitu loh. Oh, soalnya kemarin ada ya di sebuah negara ya yang ganti pelatih belum ada setahun targetnya lolos Piala Dunia tuh kemarin tuh, iya kan? Berarti itu nggak mungkin ya itu ya? Kalau saya melihatnya, kalau ada peluang, ya pasti orang semua mau. Tapi kan kalau kita mau realistis, nyatanya juga yang duluan lolos Irak juga bawa belur di Piala Dunia. Kan itu contohnya kalau kita mau lihat tim-tim. Kita lihat nih, Asia ini menurun di Piala Dunia ini. Iya, betul. 7 yang ke Piala Dunia, hanya 9 hanya 2 yang lolos ke 32 besar, Jepang dan Australia. Sementara Afrika 10, 9 lolos, hanya Tunisia yang tidak. Itu Amerika Latin juga menurun. Mereka dari 6 yang masuk, hanya 3 yang lolos. Jadi yang meningkat itu sebenarnya Eropa. Itu kira-kira kenapa ya sepak bola Asia jadi menurun? Kalau kita bicara timnas, saya sempat berdiskusi sama departemen FIFA ya, kepelatihan FIFA. Itu dia bilang membangun generasi. Makanya banyak negara kehilangan generasi emas dan sulit bangkit lagi karena generasinya udah belum, kan tidak lahir tiap tahun tuh generasi. Kan contoh Belgia misalnya, ya kan? Itu dibangun oleh apa namanya? Rudi Garcia. Direktur tekniknya itu, saya lupa namanya. Itu dengan pendekatan bahwa dia mulai dari grassroots ke sekolah. Sebenarnya dia bisa jiplak aja ke sampingnya, kan sebelah Belgia itu kan ada Belanda, ada Prancis. Tapi enggak, dia bikin dengan sesuai filosofinya. Kemudian dia patenkanlah formasi 1-4-3-3. Michel Sablon namanya, direktur tekniknya. Saya sempat berbicara sama Michel Sablon karena dia sekarang menjadi direktur tekniknya UAE. Oh, ini Emirat Arab. Ya, dia bilang saat sekarang Belgia beda dengan Belgia yang zaman saya, karena waktu itu kita memang membentuk generasi. Maka dapatlah itu Kevin De Bruyne dan kawan-kawan, Kompany dan kawan-kawan itu. Nah, sekarang tidak menjalankan program itu lagi. Jadi membentuk generasi. Terus saya sempat bertanya, kalau ukuran kami Indonesia untuk lolos Piala Dunia gimana? Mereka bilang, regional kamu ASEAN lah misalnya, itu kompetisinya apa? Ada AFF. Oke, kita mulai dari minimal kamu 4 tahun berturut-turut final AFF saja, baru kamu bicara
4 tahun berturut-turut lolos Piala Asia. Oh gitu. Jadi jenjang ya? Jenjang. Jadi 4 generasi yang akan naik ke generasi berikutnya. 4 edisi ya? Ya, setelah kamu 4 kali berturut-turut lolos Piala Asia, baru kamu bicara Piala Dunia. Jadi jangan kamu loncat dari sini ke sini. Dan kalau kita hitung kan 4 tahun, ini kurang lebih 4 tahun, 12 tahun berarti kan. Berarti, Atau 8 tahun inilah yang harus dilewatin kayak gitu. Berarti yang bilang kalau Piala AFF nggak penting kita level Asia itu salah dong ya berarti ya? Kalau saya, kayak itu tadi, kan di mana kita meningkatkan kualitas tim nasional kan dari turnamen, dari FIFA Matchday itu kan. Kalau ada waktu untuk bermain tim nasional kan sebaiknya itu digunakan. Tapi susahnya kan kalau untuk juara atau masuk final di regional kita maksudnya Piala AFF nih. Piala AFF kan nggak masuk FIFA Matchday. Iya. Jadi kita nggak punya tim yang komplit di situ. Harus ada pembagian konsentrasi ya. Korea misalnya, dia selalu fokus tuh untuk juara Asian Games. Bahkan hadiahnya itu selalu adalah tidak boleh, kalau mereka juara bebas wajib militer. Son Heung-min ya? Iya, beda. Jepang dia enggak, itu yang dia kirim adalah tim mahasiswa. Buat tim Olimpiade. Olimpiade, beda. Ini tergantung dari negara masing-masing, fokusnya di mana. Terus memilih jalur mana. Kalau kita mau jalur, kita fokus di AFF dulu deh, oke. Atau kita nggak di AFF tapi di FIFA Matchday kita kencengin. Itu tergantung dari federasi masing-masing memilih jalur mana. Dan itu harus fokus gitu loh. Ya.